Episode kali ini dimulai dengan kilas balik Hyunwoo mengajak Hae-in berkeliling ke kampung halamannya. Dia menawarkan es lilin yang biasa ia makan ketika di bangku sekolah. Jelas Hae-in tidak pernah memakan makanan seperti itu sebelumnya. Kemudian Hyunwoo mencoba menunjukkan padanya bahwa dia mampu untuk menafkahinya. Ini terjadi ketika Hyunwoo belum mengetahui bahwa Hae-in berasal dari keluarga konglomerat dan menganggapnya miskin. Adegan dipotong ke masa sekarang dan terungkap bahwa Hae-in sedang mengenang kenangan ini saat babi hutan menyerangnya. Untungnya Hyunwoo menembak babi hutan itu dan menyelamatkannya. Mereka berjalan menuju tempat mereka tinggal, tetapi pergelangan kaki Hae-in terkilir. Saat itulah Hyunwoo menggendongnya layaknya seorang putri. Di tempat lain, kita menemukan bahwa ketua tidak mengikuti jalur berburu yang biasa karena dukun Mo Seol-hee memperkirakan bahaya baginya. Suchol memberitahu ibunya dan Seol-hee tentang insiden babi hutan Hae-in. Dan Seol-hee memberitahu ketua mengatakan bahwa dukun itu benar. Karena Hae-in berada di jalur berburu ketua, maka hal itu terjadi. Belakangan kita juga akan menemukan bahwa Hyunwoo adalah seorang marinir dan terkenal karena kehebatan menembaknya. Hal ini menjadi pembicaraan keluarga Hong. Bersamaan dengan itu, Hyunwoo memeriksa area di mana Hae-in diserang dan menemukan pagarnya telah dirusak. Hal itu menandakan bahwa serangan itu memang disengaja. Saat makan malam bersama, Hyunwoo mengungkapkan hasil temuannya ini. Mendengar itu, ketua berjanji akan menyelidikinya. Masih di momen ini juga, kita menemukan bahwa Yoon Eun-sung bukanlah warga negara Amerika, tetapi diadopsi pada usia 13 tahun. Dia kehilangan orang tua angkatnya sesaat sebelum lulus universitas. Jadi saat ini, dia tidak memiliki keluarga. Ketua juga mengungkapkan bahwa dia kehilangan orang tuanya ketika berusia 15 tahun. Seorang karyawan membawa anjingnya untuk ditunjukkan kepada ketua dan ketua menawarnya untuk membeli. Hanya saja karyawan tersebut dengan sopan menolak, mengatakan bahwa anjing itu adalah keluarganya. Di belakang, diam-diam Eun-sung menawar anjing tersebut dengan harga 100 juta won. Awalnya karyawan tersebut ragu-ragu, namun ia kemudian melepasnya. Di tempat lain, Suchol dan istrinya tampil sebagai pasangan paling penuh kasih dan waras di keluarga Hong. Dahye istrinya tampak seperti menantu cebol yang sempurna, bahkan tidak minum alkohol. Tapi itu ternyata hanyalah sandiwara, kita ditunjukkan dia sama saja dengan yang lain. Sementara itu, Hyunwoo takut berada di ruangan yang sama dengan Hae-in. Setelah beberapa kali mencoba dan karena dorongan Suchol, dia akhirnya kembali ke kamar. Meskipun dia mengendap-endap, akhirnya ketahuan juga sebab Hae-in belum tidur. Dia lalu menyuruhnya mandi sebelum tidur. Hae-in kemudian terganggu dengan betapa tampan suaminya. Sesuatu yang tidak ia pedulikan di masa lalu. Ingatan tentang kebaikan Hyunwoo muncul di kepalanya. Hae-in tampaknya menyesal, baru sekarang menyadari jika suaminya itu begitu peduli kepadanya. Namun setelah itu, ia meminta dirinya sadar dan bertanya-tanya apakah penyakitnya sedang menyerang dirinya. Hyunwoo sendiri bingung dengan perubahan sikap istrinya. Setelah itu, Hae-in mengingatkan Hyunwoo bahwa mereka pernah tidur di satu tempat tidur. Dia menyarankan untuk berpelukan, tetapi menemukan Hyunwoo tidak nyaman. Untuk menutupi malunya, Hae-in kemudian mengatakan jika dia sedang bercanda. Sebuah kilas balik menunjukkan Hae-in disuruh Hyunwoo menginap di rumahnya. Itu terjadi di masa lalu, di awal-awal mereka menikah. Saat itu mereka merupakan pasangan yang sedang berbunga-bunga. Terlihat Hyunwoo beberapa kali menggoda istrinya itu. Dan endingnya mereka menjadi semakin akrab dan tidur berpelukan dalam satu ranjang. Di masa sekarang hal itu ingin mereka ulangi lagi, namun itu tidak mungkin, hubungan mereka tidak harmonis. Keesokan harinya, karyawan pemilik anjing berubah pikiran dan meminta Eun-sung mengembalikan anjingnya. Eun-sung terlihat marah, dia mengancam akan menembak anjing itu. Hyunwoo muncul dan menenangkan situasi. Di tempat lain, keluarga Hong memantau rekaman CCTV dari serangan babi hutan dan menemukan pria bertopeng tak dikenal.
Ketua mengira putra sulungnya lah yang ingin membunuhnya. Karyawan pemilik anjing teringat pada seorang anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan. Anak laki-laki itu mengatakan hal yang sama seperti Ensang, yaitu mempertanyakan apakah boleh jika seekor anjing liar dibunuh dan bukan dijadikan hewan peliharaan. Kembali ke Seoul, Ensang memberitahu Hein bahwa dia telah membuat janji dengan CEO Hersina. Tampaknya dia punya motif tersembunyi. Hein memeriksa emailnya dan kecewa karena tidak ada yang siap menyembuhkannya. Di kantor keesokan harinya, dia terus memikirkan Hyunwoo dan mengunjungi dokter dengan gejala empatinya. Dia memulai bantuan medis untuk keluarga karyawan, mengizinkan pengacara masuk ke dalam kantor, dan banyak lagi. Jelas, Hein merasa jika ini di luar kebiasaannya. Lagi-lagi kunjungannya ke dokter tidak membuahkan hasil. Mengenai keajaiban yang pernah ia utarakan, ia tidak bisa memastikan. Hal itu membuat Hein semakin putus asa. Saat itulah ia mengira jika memang dia sudah ditakdirkan untuk mati sekarang. Sementara itu, Hyunwoo menemani Bum Jun, ayah Hein, menemui kakak laki-lakinya. Kita menemukan bahwa putra tertua mencoba untuk berdamai dengan ayahnya, tetapi Mo Sul-hee menghentikannya. Lebih lanjut, ia menegaskan bukan dia yang mengusir babi hutan tersebut, meskipun dia hadir di lokasi perburuan. Namun, Sul-hee menyangkal adanya komunikasi dengan kakak laki-laki Bum Jun. Sementara itu di tempat lain, Ibu Hein meminta Grace Go mengumpulkan informasi tentang Ensang. Grace ketahuan mengikuti Ensang dan dia memberitahu Ensang tentang pemeriksaan latar belakang. Dari pembicaraan mereka, kita mengetahui bahwa Grace dan Ensang mungkin terlibat dalam insiden babi hutan untuk memisahkan Hyunwoo dengan Hein. Di kampung halaman Hyunwoo, bisnis tinju saudaranya sedang menyusut. Saudara-saudaranya memutuskan untuk membujuk Hein agar tidak menceraikan Hyunwoo. Mereka merasa mereka tidak akan bisa hidup jika hal ini terjadi. Lagi pula, bisnis-bisnis di keluarga Hyunwoo sedang berkembang. Bahkan ayahnya sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Kakak perempuan Hyunwoo memiliki ide untuk menemui Hein. Namun hal lucu pun terjadi. Ketika mereka tiba di kantor Hein, tidak ada yang mengenali mereka. Bahkan resepsionis di kantor menganggap mereka gila dan menyuruhnya pergi. Beruntung secara kebetulan, Hein yang sedang buru-buru karena ada pertemuan dengan Hersina melihat mereka. Namun ketika diberi waktu Hein untuk mengungkapkan apa keperluan mereka, mereka justru bingung bagaimana mengawalinya. Akibatnya, pertemuan itu pun sia-sia. Sebab Hein ada pertemuan yang lebih penting mengenai Hersina. Kemudian, saudara perempuan Hyunwoo mengirim pesan kepada Hein tentang topik perceraian. Selama perjalanan, Hein terus memikirkan maksud kedatangan saudara Hyunwoo. Sementara itu, Hein datang ke pertemuan dan mengetahui bahwa CEO telah pergi untuk menangani masalah di keluarganya. Akhirnya, dia hanya makan malam bersama Ensang, sekaligus menceritakan detail eksklusifnya tentang Hersina dan cara memenangkan hati CEO. Entah apa motifnya, Ensang diam-diam mematikan ponsel Hein. Di saat yang sama, Hyunwoo mengetahui bahwa saudara perempuannya mengirimkan pesan tentang topik perceraian kepada Hein. Dia segera menghubungi istrinya, namun nomornya tidak aktif. Akhirnya, Hyunwoo hanya bisa menunggu Hein di rumah. Ia pun kaget, Hein tiba dalam keadaan mabuk bersama Ensang. Jelas sekali bahwa Ensang mengincar Hein dan ingin membuat keretakan di antara keduanya. Saat dia pergi, Hyunwoo segera mencari ponsel Hein untuk menghapus pesan perceraian dari saudara perempuannya. Harapan sempat terbuka ketika Hyunwoo menyaksikan tas Hein telah terbuka. Namun ternyata situasi tidak mudah. Hein masih dalam keadaan mengigau karena mabuk. Bahkan dia nyaris tidak berhasil mengalihkan perhatiannya dari memeriksa teks di handphonenya dengan menyudutkannya ke pohon. Hyunwoo sempat kaget melihat handphone istrinya itu mati. Dalam keadaan setengah sadar, Hein merasa bahwa Hyunwoo
tidak benar-benar yakin mencintainya. Saat itulah Hye-in tiba-tiba mencium Hyun-woo untuk membuktikan. Epilog memperlihatkan saat awal mereka menikah dan berlibur bersama. Ketika itu, Hye-in adalah orang yang sangat egois. Namun akhir-akhir ini rasa empatinya meningkat. Dia memberikan bantuan untuk ibu salah seorang karyawannya yang menderita kanker. Mungkin Hye-in yang sekarang sadar jika ia akan mati. Hyun-woo terus mengikuti Hye-in dengan harapan mencoba menghapus pesan perceraian dan mengamankan masa depannya. Sementara Hye-in salah memahaminya karena kasih sayang. Hyun-woo diam-diam masuk ke kamar Hye-in saat dia sedang berada di kamar mandi. Namun saat mencoba melewati kata sandi handphone Hye-in, Hyun-woo menemukan bahwa itu adalah 1031. Terungkap bahwa Hye-in pernah mengandung, dan ini adalah tanggal HPL-nya. Namun kita belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang jelas, Hyun-woo berhasil menghapus teks tersebut sebelum dengan canggung pergi saat Hye-in menangkapnya. Kilas balik memperlihatkan ketika pasangan ini datang ke dokter dan menerima kabar gembira jika mereka akan dikaruniai anak. Bahkan Hyun-woo telah mempersiapkan kamar untuk calon buah hatinya itu. Kembali ke kampung halaman Hyun-woo, keluarganya membicarakan tentang Hyun-woo. Ibunya mengenang interaksinya dengan ibu Hye-in. Dari sini, dia menyadari bahwa keluarga Hye-in sangat berbeda dengan keluarga mereka. Tidak hanya dari sudut pandang uang, tetapi juga dari segi kasih sayang kekeluargaan. Ibu Hye-in menganggap Hyun-woo sangat beruntung mendapatkan putrinya. Namun ia juga memperingatkan untuk mengetahui batas-batas terhadap keluarga mereka. Di tempat lain, Hye-in sedikit memperhatikan Hyun-woo. Hal itu membuat Hyun-woo merasa tertarik pada istrinya. Dia mulai berpikir bahwa Hye-in terlihat cantik, senyumnya membuatnya tersenyum. Sama seperti Hye-in sebelumnya, ia juga baru menyadarinya. Namun tentunya terjadi perang batin. Di satu sisi, ia mencintai istrinya itu, namun di sisi lain, ia harus menceraikannya agar selamat hidupnya. Untuk saat ini, Hyun-woo mencoba mengabaikan perasaannya. Yang ada hanya perasaan kagum terhadap Hye-in. Hyun-woo khawatir ketika dia hampir terjatuh di eskalator yang membuatnya harus berteriak keras. Bahkan dia membelikannya sepatu baru, lalu mengatakan bahwa berbahaya baginya berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia menyampaikan kejadian ini kepada temannya yang menyarankan bahwa dia mungkin mencintai Hye-in. Namun tentu saja Hyun-woo menepisnya. Pada suatu kesempatan, Hyun-woo melihat Eun-sang merapikan rambut Hye-in. Dia hampir tidak percaya, namun melihatnya sendiri. Padahal sebelumnya, Hye-in sangat marah ketika rambutnya dipegang oleh orang lain. Sementara itu di tempat lain, Hye-in dan Eun-sang bertemu dengan pemilik Hersina. Dia merasa terganggu dengan sepatu Hye-in yang diberikan Hyun-woo untuknya. Selama pertemuan, Eun-sang membantu Hye-in memeras pemiliknya agar membuat kesepakatan bisnis dengan menggunakan masalah isu di keluarganya. Hal inilah yang membuat Hye-in merasa berhutang budi kepada Eun-sang. Dan pria itu mengatakan ia akan menggunakan haknya itu di lain waktu. Kemudian, Hye-in menelpon Hyun-woo untuk memberinya kabar baik. Hyun-woo dan temannya menafsirkan bahwa Hye-in akan mengubah surat wasiat. Namun belakangan justru terungkap bahwa Hye-in telah menemukan sebuah organisasi yang bisa mengerjakan terapi mengenai penyakitnya. Peluang kesembuhannya adalah 51%. Saat Hye-in sangat gembira, dunia Hyun-woo hancur. Dia mempertimbangkan dua skenario. Jika dia tidak menceraikannya dan dia hidup sampai 50 tahun, Hyun-woo harus menoleransi mertuanya dan Hye-in selamanya. Tapi jika dia menceraikannya, Hye-in mungkin akan membunuhnya karena dianggap berkhianat. Dia menanggapi dilema ini dengan berteriak sambil berlari. Di tempat lain, Bum-ja, bibi Hye-in, bersikap terlalu baik kepada ayahnya dan hal itu mencurigakan. Sehingga ketua umum kecewa karena menganggapnya sombong. Pada saat yang sama, kita melihat Mo Sul-hee dan Eun-sang berbincang diam. Eun-sang sedang dalam perjalanan menemui Hye-in yang membuat Hyun-woo tidak senang.
Saat Eun-sang dan Hae-in sedang berdiskusi bisnis, Hyun-woo cemburu dan mencoba yang terbaik untuk memantau keduanya. Hyun-woo sempat protes dan bertanya kepada Hae-in kenapa ia membiarkan orang lain menyentuh rambutnya. Namun jawaban dari istrinya sangat mengejutkan. Ia tidak pernah melarang seperti itu. Menganggap diskusi mereka rahasia, Eun-sang sengaja menutup gorden. Hal itu membuat Hyun-woo kelabakan. Ia sangat cemburu. Adegan demi adegan lucu terjadi. Ketika sedang mencuri dengar percakapan mereka, Hyun-woo mengira bahwa Hae-in memanggilnya. Untuk itu ia masuk ke ruangan. Yang terjadi, dia justru dicuekin. Terlebih ketika Suchol datang untuk meminta bantuan Eun-sang, lalu mengabaikan Hyun-woo. Di kesempatan yang lain, Hyun-woo kemudian memberitahu temannya bahwa dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan Eun-sang. Suchol sengaja mendekati Eun-sang agar proyek taman petualangannya berjalan. Namun tampaknya ia tidak terlalu tertarik. Grace menunjukkan kepada Ibu Hae-in betapa berpengaruhnya Eun-sang dan memanipulasinya dengan mengatakan bahwa Hae-in mencoba menghentikan proyek Suchol. Beberapa saat kemudian, kita akan menemukan bahwa Eun-sang, Grace Go, dan seorang pria yang tampaknya adalah mantan direktur Queen bersekongkol. Mereka merencanakan sesuatu yang besar terhadap kelompok Queens dan membuatnya bangkrut. Ibu Hae-in yang dipengaruhi Grace mengkonfrontasinya, namun Hae-in sedang tidak enak badan. Dan Hyun-woo membuat alasan bagi mereka untuk menyelesaikan percakapan hari itu. Dia lalu menyarankan untuk memberitahu keluarga tentang kondisi Hae-in, tapi dia mengaku bahwa dia tidak ingin orang tuanya merasakan kehilangan anak lagi. Hae-in lebih senang merahasiakan dan mencoba pengobatan terbaik. Di tempat lain, rencana Eun-sang dibuat jelas. Mereka mengumpulkan saham Queens dengan menipu para direktur agar menaruh saham Queens mereka sebagai jaminan. Dari sini mulai terbaca mereka mencoba mengambil alih grup Queens. Selain itu, mereka juga berencana mengirim ketuanya ke penjara dengan mengirimkan bukti penuntutan tentang penyedotan dana perusahaan. Di saat yang sama, Bomja mencoba mengatur pertemuan antara ketua dan kakak tertuanya dengan menipu ketua, namun semuanya sia-sia. Kita menemukan bahwa putra tertua mencoba memberikan bukti yang memberatkan ketua, berpikir bahwa ketua mencoba menjadikan dia kambing hitam. Sampai detik ini, ketua tidak punya niat untuk berdamai dengan putra sulungnya. Sul-hee mencoba menghibur ketua dengan membuatkannya sup yang biasa dibuatkan ibunya untuknya saat dia sakit. Di departemen store, dua pelanggan membuat kekacauan dengan menuntut pengembalian dana yang tidak adil. Salah satu dari mereka menjadi kasar. Hae-in yang lewat mengenali karyawan yang ibunya menderita kanker dan turun tangan. Dia mendukung karyawannya dan meminta keamanan untuk membawa keduanya ke kantor polisi. Berpindah ke kampung halaman Hyun-woo, ayahnya mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun kampanyenya sangat kurang. Selain ada rumor tentang menantu perempuannya yang tidak pernah mengunjungi keluarganya, sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pendukung yang berpengaruh. Ditambah lagi, menantunya yang justru berpihak pada calon lain. Saudara perempuan Hyun-woo diam-diam menghubungi Hae-in, memintanya datang untuk membantu ayahnya. Saat ayah Hyun-woo akan kalah dalam kampanyenya, Hae-in datang dan mengadakan pesta untuk desa. Tentu semua kaget, termasuk ayah Hyun-woo. Dari sebuah kilas balik terungkap bahwa saudara perempuan Hyun-woo mengiriminya pesan yang menjelaskan situasinya, dan dia langsung bereaksi. Kehadiran Hae-in mengubah segalanya. Popularitas ayah Hyun-woo tiba-tiba naik. Warga desa begitu antusias untuk melakukan foto selfie bersama Hae-in. Ayah Hyun-woo begitu percaya diri dan berpidato secara lantang. Hyun-woo diberitahu ibunya tentang kedatangan Hae-in di desa. Ia pun kaget, tidak percaya. Tidak biasanya Hae-in semudah itu dibujuk. Selama ayah Hyun-woo berkampanye, Hae-in menuju ke rumah. Dia lalu mengenang di kamar Hyun-woo dan bertemu keponakannya untuk pertama kalinya, yang kebetulan adalah putra bungsu dari saudara laki-laki Hyun-woo. Dia memberinya tumpangan dengan mobilnya.
Tetapi saat dia berdiri di sana, dia terjebak dalam halusinasi lain dan akhirnya tersesat. Yunwoo tiba di desa, namun ia menuju ke balai desa dan di sana dia diberitahu jika Hein berada di rumah. Yunwoo tidak bisa langsung kembali ke rumah karena warga desa sangat antusias untuk bisa berfoto bersamanya. Tentu ia tidak akan bisa menolak sebab hari ini adalah hari kampanye ayahnya. Setelah itu, Yunwoo baru menuju ke rumah, namun ia tidak mendapati Hein berada di sana. Dia menemukan barangnya tergeletak di tanah. Dari situ ia merasa khawatir dan kemudian mencari Hein ke seluruh kota. Begitu menemukannya, dia langsung menegurnya. Hein berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Yunwoo kemudian mencoba menghiburnya dengan memberikannya pelukan setelah mengetahui kaki Hein terluka. Dalam epilog, kita melakukan perjalanan ke masa lalu dan menemukan bahwa Yunwoo dan Hein bertemu sebentar saat mereka berada di sekolah menengah. Terungkap bahwa Hein tidak punya teman di sekolah dan berangkat ke Amerika ketika dia bertemu Yunwoo. Yunwoo sempat membalut lukanya akibat terjatuh sebelum dia pergi selamanya. Nah, gimana? Seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.